Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Muhammad Wisnu Alfiansyah, mahasiswa dari program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai penelitian yang telah saya lakukan, di mana penelitian saya ini berjudul Implementasi IoT untuk Early Warning System pada tambak udang fanami. Adapun latar belakang saya melakukan penelitian ini yaitu melihat dari potensi budidaya tambak udang fanami, di mana udang fanami sendiri memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi dan pertumbuhan yang relatif cepat. Tercatat dari Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2016, jumlah produksi udang fanami di Indonesia hampir sekitar 429.000 ton, di mana 21%-nya diekspor ke berbagai belahan negara di dunia. Tentu hal ini sangat menjanjikan bagi para penambak udang fanami. Adapun kunci sukses para penambak udang fanami dalam melakukan budidaya yaitu pengelolaan dari air di tambak yang baik dan dilakukan secara intens. Namun, yang masih menjadi kendala dari para penambak di sini yaitu mekanisme pengecekan yang masih dilakukan secara manual, di mana penambak akan melakukan pengecekan dengan membawa sebuah alat, misalnya pH meter ke tambak, kemudian turun ke tambak dan mencelupkan alat tersebut. Tentu hal itu dirasa kurang efisien. Selain itu, pengecekannya pun tidak dilakukan secara intens dan kadang terlambat, tidak seperti jadwal yang telah ditentukan. Tentu hal ini akan mengancam atau dapat mengancam kesehatan dari udang dan parahnya dan paling fatalnya dapat mengakibatkan kematian pada udang fanami tersebut. Tercatat di tahun 2011 bahwa terjadi kematian massal terhadap udang fanami pada budidaya tambak di Pulau Sumbawa, di mana diakibatkan oleh penyakit white spot dan mio, di mana penyakit tersebut diakibatkan oleh suhu atau pH yang relatif ekstrim. Berangkat dari kendala para penambak tersebut, saya melakukan penelitian di mana akan menggunakan IoT sebagai salah satu energi yang terbarukan yang dapat melakukan proses monitoring di tambak secara intens dan berkala. Selain itu, saya juga akan melakukan atau membuat sistem peringatan dini, di mana sistem peringatan dini ini saya akan membuat sebuah sistem yang dapat melakukan prediksi terhadap nilai dari suhu dan pH selanjutnya. Adapun metode forecasting yang saya gunakan di sini yaitu double exponential smoothing model Hall, di mana metode ini cocok untuk data yang bertipe time series atau deret waktu. Adapun untuk arsitektur perangkat keras dari penelitian saya ini dapat dilihat pada layar, di mana sensor suhu yang saya gunakan di sini yaitu sensor DS18B20, dan untuk sensor pH yang saya gunakan di sini yaitu sensor pH 4502C. Adapun dari kedua sensor tersebut akan dihubungkan atau disambungkan ke Arduino Uno. Kemudian dari Arduino Uno ini akan dikirimkan datanya ke controller Wemos D1R2, karena di sini Wemos D1R2 memiliki perangkat Wi-Fi untuk menerima sinyal dan kemudian akan dikirimkan ke internet. Kemudian
Saya juga menggunakan MQTT sebagai penghubung atau jembatan komunikasi data. Kemudian di MQTT broker ini setelah data dikirimkan melalui WMOS D1R2 akan disimpan atau ditampung sementara. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan data terbaru yang masuk akan dilakukan forecasting, merupakan metode double exponential smoothing model Hall. Kemudian hasil dari forecasting tersebut akan dicek apakah hasilnya masih berada di dalam ambang batas yang telah ditentukan atau tidak. Jika tidak, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pemilik tambak via Telegram. Kemudian setelah dikirimkan pesan tersebut, sistem akan menyimpan datanya, baik itu data yang terbaru masuk dari microcontroller maupun hasil dari forecasting ke database Simotita. Kemudian setelah disimpan, kita juga dapat melihat pola data melalui grafik dan data-data yang telah atau riwayat data yang telah dikumpulkan oleh sensor masing-masing sensor melalui web Simotita. Jadi seperti itu arsitektur sistem ini. Kemudian untuk rangkaian elektronikanya di sini dapat dilihat untuk sensor PH4502C dan sensor DS18B20 akan dihubungkan ke Arduino Uno. Kemudian di sini terdapat 4 kabel, di mana 4 kabel di sini menghubungkan WMOS D1R2 dan Arduino Uno di sini sebagai jembatan atau serial monitor untuk mengirimkan data. Kemudian di sini dapat dilihat untuk keterangan kabel, di mana warna merah merupakan VCC atau dayanya, kemudian kuning tersebut merupakan untuk data, kemudian biru untuk ground, di mana kabel berwarna coklat dan oranye merupakan masing-masing untuk serial monitornya. Adapun untuk use case diagram dari penelitian ini yaitu admin atau pemilik tambak akan dapat mengelola data pH dan mengelola data suhu di air tambak. Di sini dapat dilihat dapat melihat data pH air tambak dan memperbarui data pH air dan tambak. Maksudnya di sini mengupdate untuk batas parameternya. Kemudian sebelum dapat mengelola, tentu admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk keamanan sistemnya. Kemudian untuk ERD atau Entity Relationship Diagram dari penelitian ini yaitu terdapat 4 tabel, di mana masing-masing untuk tabelnya sendiri ada tabel admin berfungsi untuk ketika melakukan proses login. Kemudian parameter di sini, tabel parameter berfungsi untuk menentukan ambang batas bawah dan ambang batas atas dari masing-masing parameter yang digunakan. Adapun parameter yang saya gunakan di sini yaitu parameter suhu air dan pH air. Kemudian yang ketiga di sini tabel hasil pengamatan dan tabel hasil forecast, di mana hasil pengamatan dan hasil forecast memiliki beberapa kolom seperti waktu dari hasil pengamatan dan waktu hasil forecast, kemudian hasil dari suhu dan pH airnya, kemudian ID-nya. Kemudian untuk alur pengiriman data dari penelitian ini dapat dilihat dari sensor DS18B20 dan sensor pH meter akan mengirimkan data ke Arduino Uno dan kemudian akan dikirimkan kembali ke WMOS D1R2 melalui serial monitor. Di sini bersifat sebagai MQTT client. Adapun dari MQTT brokernya, dari data-data tersebut yang telah diterima oleh WMOS D1R2 akan dipublish ke MQTT broker, kemudian akan dipublish kembali ke berbagai media seperti webnya, kemudian database-nya dan telegramnya. Kemudian dari masing-masing ketiga ini juga dapat melakukan subscribe ke MQTT brokernya.
Kemudian untuk early warning system atau model dari metode double exponential smoothing model Hall di sini, yaitu untuk pertama akan dilakukan collecting data terlebih dahulu, di mana proses forecasting sendiri akan dilakukan tiap kali data ditambahkan ke dalam database. Kemudian kedua, dari data yang telah ditemukan akan dicari berapa nilai alfa dan beta dan dari yang paling optimal dari data yang telah dikumpulkan. Adapun rentangnya yaitu 0 hingga 1. Nah, masing-masing dari kombinasi akan dikombinasikan, kemudian akan dicari nilai MSE atau mean square error terkecilnya. Kemudian dari nilai MSE terkecil tersebut, itu akan menjadi nilai alfa dan beta dari model forecastingnya. Kemudian langkah ketiga di sini yaitu akan menentukan nilai pemulusan tunggal dan nilai dari kalibrasi trennya. Di sini merupakan metode dari double exponential smoothing model Hall. Kemudian setelah ditemukan nilai pemulusan tunggal dan nilai trennya, kemudian akan dicari berapa nilai dari prediksi selanjutnya dan proses forecastingnya akan selesai. Kemudian untuk demo alat dapat dilihat pada video berikut ini. Mohon tunggu sebentar, saya akan mematikan untuk face recordingnya.
Oke, berikut merupakan video presentasi dari demo alat dan sistemnya. Kemudian untuk tahap selanjutnya di sini yaitu pengujian perangkat keras. Di mana untuk pengujian pertama yaitu pengujian pada sensor PH4502C akan dibandingkan hasil dari pengambilan datanya dengan alat ukur pH digital. Dapat lihat dari tabel yang ada bahwa dilakukan 3 kali pengujian dengan larutan asam, netral, dan basa. Didapatkan hasil dari masing-masing pengukuran atau perbandingan bahwa error dari setiap larutannya sekitar 0,5, di mana untuk rata-rata persentase dari galat error dari alat sensor PH4502C ini sekitar 7,94%. Kemudian untuk sensor kedua di sini yaitu sensor DS18B20. Sini dilakukan perbandingan dengan alat ukur termo 300. Dilakukan pengujian sebanyak 10 kali, di mana dari 10 kali pengujian didapatkan rata-rata galat errornya sekitar 3,79%. Dapat pengujian untuk monitoring kualitas air di tambak udang Fanami di sini merupakan pengujian sistemnya, di mana dalam pengujian sistem ini dilakukan menggunakan black box, di mana pengujian black box di sini itu memperhatikan fungsionalitas dari sistem tersebut. Yang pertama di sini yaitu pengujian dari fungsi loginnya. Di sini ada skenario ketika ada 2 yaitu pengisian username dan password dengan data yang benar dan data yang tidak benar. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu untuk pengisian dengan data yang benar, fungsi login akan berhasil dan user akan diarahkan ke halaman beranda sistem. Dan ketika data yang dimasukkan tidak benar, sistem akan menampilkan alert dan kemudian user akan diarahkan kembali ke halaman login sistem. Di sini hasil pengujiannya sudah sesuai dan dari kesimpulannya itu valid. Kemudian yang kedua yaitu pengujian fungsi ubah parameter. Di sini adapun pada skenario pengujiannya yaitu form batas-batas dan batas bawah dari setiap parameter diisi dengan data yang benar. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu fungsi mengubah nilai batas bawah dan batas atas parameter berhasil diubah dan data akan disimpan ke database. Adapun dari hasil pengujian yaitu sudah sesuai dan dari kesimpulan didapatkan yaitu valid. Kemudian untuk yang sebaliknya di sini ketika data yang diisi tidak benar, maka sistem akan menampilkan alert dan kemudian user akan diarahkan kembali ke halaman kelola parameter. Sini hasil pengujiannya sudah sesuai dan dari kesimpulan sudah valid. Kemudian yang ketiga di sini itu pengujian fungsi pengiriman notifikasi, di mana untuk skenario pengujiannya yaitu dari hasil forecasting yang dihasilkan berada di luar ambang batas parameter yang ditentukan. Kemudian hasilnya yaitu sistem akan mengirimkan notifikasi via Telegram kepada pemilik tambak. Di sini hasil pengujiannya sudah sesuai dan valid. Kemudian yang kedua yaitu ketika hasil forecasting yang dihasilkan berada di luar ambang batas parameter yang ditentukan. Maksudnya berada di dalam ambang batas parameter yang ditentukan. Sistem tidak akan mengirimkan notifikasi via Telegram kepada pemilik tambak. Di sini dari hasil pengujian sudah sesuai dan kesimpulannya yaitu valid. Kemudian untuk pengujian keseluruhan sistem di sini yaitu pengujian dilakukan selama 3,5 hari. Kemudian data yang didapatkan dapat dilihat pada grafik berikut. Yang pertama di sini yaitu untuk parameter suhu. Dari parameter suhu di sini dapat dilihat grafiknya yaitu perbandingan antara nilai suhu yang ada pada sebenarnya akan dibandingkan dengan hasil forecasting suhu tersebut. Kemudian untuk
penilaian atau uji akurasinya di sini saya menggunakan dua, yaitu mean square error dan mean absolute persentase error. Di sini dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa dari 163 data yang telah dibandingkan, didapatkan hasil di mana nilai MSE dari suhu tersebut sebesar 0,091954. Kemudian untuk nilai dari mean absolute persentase error dari suhu di sini yaitu sebesar 9,0859%. Kemudian yang kedua di sini yaitu di parameter pH, di mana untuk parameter pH di sini dapat dilihat melalui grafik untuk data dari pH dan hasil dari forecasting pH pada sistem. Dari pengambilan data dan hasil forecasting yang telah dilakukan, kemudian kita akan melihat seberapa besar akurasi dari sistem ini. Di sini dapat dilihat untuk nilai yang pertama, uji akurasi yang pertama di sini yaitu MSE, mean square error dari pH tersebut dapat menghasilkan nilai dari sebesar 0,000155. Kemudian untuk nilai mean absolute persentase errornya sebesar 0,828%. Dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama di sini rangkaian IoT sistem monitoring kualitas air yang telah dibuat sudah dapat mendeteksi kondisi suhu air dan pH air di tambak udang faname. Kemudian untuk protokol MQTT yang dibangun sebagai protokol komunikasi data antara rangkaian IoT, early warning system dan database sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua di sini untuk metode double exponential smoothing model Holt dapat memprediksi dengan baik nilai pH dan suhu air yang ada di tambak udang faname. Kemudian untuk nilai uji akurasi yang digunakan yaitu mean square error dan MAPE dihasilkan hasil untuk pH air. Untuk suhu airnya sebesar MSE sebesar 0,01954 dan untuk MAPE-nya sebesar 9,0859%. Kemudian yang parameter yang kedua di sini yaitu pH dan pH air. Kemudian untuk nilai MSE dari pH-nya sebesar 0,000155 dan untuk MAPE-nya sebesar 0,828%. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya apabila akan dikembangkan yaitu yang pertama yaitu dapat menambahkan sensor untuk parameter yang lain seperti ada keruhan, salinitas dan dissolved oksigen atau DO-nya. Kemudian yang kedua di sini yaitu diharapkan sistem yang dibangun dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur misalnya untuk membedakan antara siang dan malam hari, karena biasanya pada malam hari suhu yang ada masih berada di ambang batas yang telah ditentukan, di mana dari informasi yang saya dapat di tambak untuk para penambatnya, untuk malam memang tidak masalah karena memang melihat kondisi, namun yang biasanya diperhatikan di sini yaitu kondisi pada siang harinya. Adapun tujuan dari pembedaan dari siang dan malam tersebut yaitu untuk penunjang dalam mempertimbangkan dalam menentukan hasil forecasting, apakah dari hasil forecasting selanjutnya untuk suhu selanjutnya di sini atau dari pH meter selanjutnya sendiri yaitu bernilai aman atau warning. Sekian dari presentasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.